Bos mafia PayPal. Penjualan Zip2 menyuntikkan rasa percaya diri yang baru bagi Elon Musk. Seperti halnya karakter-karakter video game yang dia kagumi, Musk telah mengalami kenaikan level. Dia telah menaklukkan Silicon Valley dan menjadi seseorang yang diimpikan oleh semua orang pada saat itu, seorang jutawan di bidang .com. Usahanya selanjutnya harus bisa mengikuti ambisinya yang sedang membumbung tinggi. Hal ini menjadikan Musk mencari-cari industri yang memiliki bertonton uang dan ketidakefisienan yang dapat diperbaiki oleh dirinya dan internet. Musk mulai memikirkan masa-masanya sebagai seorang pegawai magang di Bank of Nova Scotia. Pelajaran besar yang dia peroleh dari pekerjaan tersebut adalah, banker merupakan orang-orang kaya namun bodoh, dan saat itu dia merasa memiliki sebuah kesempatan yang sangat besar. Selama masa kerjanya sebagai kepala strategis di bank tersebut pada awal 1990-an, Musk telah diminta untuk melihat portofolio hutang dunia ketiga milik perusahaan tersebut. Sekumpulan uang memiliki nama yang muram dan menyedihkan, hutang negara yang kurang berkembang, dan Bank of Nova Scotia memperoleh miliaran dolar Amerika dari uang tersebut. Negara-negara di Amerika Selatan dan wilayah yang lain melalaikan hutang-hutang tersebut pada tahun-tahun sebelumnya, memaksa bank untuk menuliskan beberapa nilai hutang mereka. Atasan Musk memintanya menggali aset-aset bank sebagai sebuah percobaan dan pembelajaran serta mencoba untuk menentukan berapa banyak nilai dari hutang tersebut sebenarnya. Ketika mengerjakan proyek tersebut, Musk justru menemukan sesuatu yang sepertinya merupakan sebuah kesempatan bisnis yang sangat jelas. Amerika Serikat telah berupaya mengurangi tanggungan hutang dari beberapa negara berkembang melalui sebuah program yang disebut Surat Tanggungan Brady, di mana pada dasarnya pemerintah Amerika menyokong hutang negara-negara seperti Brasil dan Argentina. Musk melihat sebuah permainan arbitrase. Aku menghitung nilai sokongan, dan nilainya adalah sekitar 50 sen dolar Amerika, sementara nilai hutang yang sebenarnya adalah sebatas 25 sen, kata Musk. Hal ini adalah kesempatan terbesar yang pernah ada, dan sepertinya tidak ada seorang pun yang menyadarinya. Musk berusaha tetap dingin dan tenang ketika dia memanggil Goldman Sachs, salah satu pemain utama di pasar tersebut, dan menyelidiki temuannya lebih lanjut. Dia menanyakan hingga seberapa besar hutang Brasil mungkin tersedia pada harga 25 sen. Orang tersebut berkata, "Berapa banyak yang kau inginkan?" Dan aku menjawabnya dengan sebuah angka yang menggelikan seperti 10 miliar dolar Amerika, kata Musk. Ketika sang pedagang tersebut mengkonfirmasi bahwa permintaanku mungkin dikabulkan, Musk menutup telepon. Aku berpikir bahwa mereka pasti sangat gila karena kita bisa menjadikan uang bernilai 2 kali lipat. Semua disokong oleh Paman Sam. Itu merupakan hal yang tidak menggunakan otak. Musk telah menghabiskan pendapatan musim panasnya yang bernilai sekitar 14 dolar Amerika per jam dan dimarahi karena menggunakan mesin pembuat kopi milik eksekutif. Di antara pelanggaran lainnya, Musk merasakan bahwa momennya untuk bersinar dan menghasilkan bonus yang besar telah tiba. Dia berlari kencang ke kantor atasannya dan menawarkan sebuah kesempatan sekali seumur hidup. Kau bisa menghasilkan miliaran dolar Amerika dengan gratis, katanya. Atasannya meminta Musk untuk menulis sebuah laporan, yang kemudian segera disampaikan ke CEO bank tersebut, yang juga dengan segera menolaknya, sambil berkata bahwa bank tersebut pernah direpotkan dengan hutang orang-orang Brasil dan Argentina sebelumnya dan tidak mau berurusan kembali dengan hal tersebut. Aku berusaha memberitahu mereka bahwa hal tersebut bukanlah poin pentingnya, kata Musk. Poin pentingnya adalah hal itu disokong oleh Paman Sam. Hal ini sama sekali tidak berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Amerika Selatan. Kau tidak akan kalah kecuali kau berpikir bahwa kekayaan Amerika Serikat akan bangkrut dan gagal. Tapi mereka tetap tidak mau melakukannya, dan aku merasa heran. Di masa kehidupan yang selanjutnya, ketika aku bersaing dengan bank-bank,
Aku akan memikirkan kembali momen tersebut, dan hal itu akan memberikan kepercayaan diriku. Semua yang bankir lakukan hanyalah menyalin apa yang orang lain lakukan. Jika semua orang lain berlari dan terjun ke jurang, maka mereka juga akan berlari dan terjun ke jurang bersama mereka. Jika terdapat setumpuk besar emas berada di tengah ruangan dan tidak ada seorang pun yang mengambilnya, maka mereka juga tidak akan mengambilnya. Di tahun-tahun selanjutnya, Mas mempertimbangkan untuk memulai sebuah bank internet dan mendiskusikannya secara terbuka sewaktu menjalani magangnya di Pinnacle Research pada 1995. Mas muda menceramahi para ilmuwan tentang transisi yang tidak terelakkan yang akan menyentuh dunia finansial ke arah sistem daring, namun mereka berusaha merendahkannya dengan berkata bahwa hal itu akan membutuhkan waktu bertahun-tahun agar keamanan web cukup bagus untuk memenangi hati para konsumen. Namun demikian, Mas tetap yakin bahwa industri finansial masih bisa berlaku dengan sebuah perbaikan besar dan bahwa dia bisa memiliki sebuah pengaruh yang besar pada perbankan dengan sebuah investasi yang relatif kecil. Uang memiliki performa jaringan yang rendah, katanya, selama sebuah pidato di Stanford University pada 2003, untuk mendeskripsikan pemikirannya. Kau tidak memerlukan hal-hal seperti perbaikan infrastruktur yang besar untuk melakukan sesuatu dengan uang tersebut. Hal ini hanya sebuah masukan di sebuah basis data. Rencana Mas sesungguhnya bukanlah hal yang megah. Seperti yang telah disampaikan oleh para peneliti di Pinnacle, orang-orang tidaklah nyaman membeli buku secara online. Mereka mungkin saja menyebarluaskan rekening banknya ke web ketika kita sedang mengisikan nomor kartu kredit. Ini merupakan satu dari banyak pertanyaan yang sering muncul. Entahlah. Lalu apa? Mas ingin membangun sebuah institusi keuangan daring dengan layanan penuh, sebuah perusahaan yang memiliki rekening gabungan dan akun cek juga layanan perdagangan dan asuransi. Teknologi yang diperlukan untuk membangun layanan tersebut mungkin diwujudkan, namun mengarahkan peraturan-peraturan untuk membuat sebuah bank online dari awal terlihat seperti sebuah masalah yang rumit untuk seseorang yang optimistis, dan merupakan sebuah ketidakmungkinan untuk kepala-kepala yang lebih datar. Hal ini bukanlah seperti menyajikan arah jalan menuju sebuah kedai pizza atau menyusun daftar rumah. Hal ini berkaitan dengan keuangan orang-orang, dan akan ada penolakan dan penuntutan yang sesungguhnya jika layanan tersebut tidak bekerja sesuai dengan yang tertera di tagihan. Tanpa merasa gentar, Mas telah memulai rencana baru tersebut ke dalam sebuah tindakan bahkan sebelum Zip2 terjual. Dia berbincang dengan beberapa insinyur terbaik di perusahaan untuk mengetahui siapa saja yang mungkin akan mengikutinya di usahanya yang lain. Mas juga mengutarakan idenya ke beberapa kontak yang pernah dia buat di bank di Kanada. Pada Januari tahun 1999, ketika Dewan Zip2 mencari pembeli, Mas mulai meresmikan rencana perbankannya. Kesepakatan dengan Compaq diumumkan di bulan selanjutnya. Pada Maret, Mas bersatu dengan X.com, sebuah startup keuangan dengan nama yang terdengar porno. Mas membutuhkan waktu kurang dari 1 dekade untuk berubah dari seorang pelancong Kanada menjadi seorang miliarder di usia 27 tahun. Dengan uang sebesar 22 juta dolar Amerika, dia pindah dari sebuah apartemen yang dibagi dengan 3 temannya dan membeli sebuah apartemen baru dengan ukuran 167 meter persegi lalu merenovasinya. Dia juga membeli sebuah mobil balap F1 McLaren seharga 1 juta dolar Amerika dan sebuah pesawat kecil dan belajar terbang. Mas menikmati masanya sebagai selebritas yang baru ditemukan yang dia hasilkan sebagai bagian dari miliarder.com. Dia mengizinkan CNN hadir di apartemennya pada pukul 7 pagi untuk mendokumentasikan pengiriman mobilnya. Sebuah mobil hitam dengan 18 roda tiba di depan tempat Mas dan merendahkan bagian belakangnya dan meletakkan kendaraan yang diangkutnya dengan halus di jalanan, dan Mas berdiri dengan rahang yang mengendur sambil melipat tangannya.
Terdapat 62 unit McLaren di dunia ini, dan aku akan memiliki salah satunya, dia mengatakan hal ini ke CNN. Wow, aku tidak percaya mobil itu akhirnya tiba di sini. Hal ini cukup gila, Bung. CNN menyelingi video pengantaran mobil tersebut dengan wawancara bersama Mas. Selama wawancara tersebut, dia terlihat seperti sebuah karikatur dari seorang insinyur yang berhasil meraih pencapaian besar. Rambut Mas sudah mulai menipis, dan dia disorot dengan sangat dekat yang semakin menonjolkan wajahnya yang kelaki-lakian. Dia mengenakan sebuah mantel olahraga kebesaran berwarna coklat dan mengecek telepon genggamnya dari mobil mewahnya. Duduk di sebelah kekasihnya yang cantik, Justin, dan dia terlihat terpesona dengan hidupnya. Mas melemparkan kalimat-kalimat khas candaan orang kaya, pertama dengan membicarakan kesepakatan Zip2, memperoleh uang adalah uang. Maksudku, hal itu hanyalah sejumlah besar Ben Franklin, kemudian tentang kekaguman di hidupnya. Inilah bapak-bapak, mobil tercepat di dunia, dan kemudian tentang ambisinya yang luar biasa. Aku dapat pergi dan membeli satu dari pulau-pulau di Bahamas dan mengubahnya menjadi perkebunan feodal pribadiku, namun aku lebih tertarik untuk mencoba membangun dan membuat sebuah perusahaan baru. Kru kamera mengikuti Mas menuju kantor X.com, di mana pernyataannya yang sangat meyakinkan mengundang kalimat lain yang mampu membuat dahi mengernyit. Aku tidak memenuhi gambaran seorang bankir. Mengumpulkan 50 juta dolar Amerika adalah sebuah urusan membuat serangkaian panggilan telepon, dan uang pun tersedia. Kupikir X.com pasti dapat menjadi sebuah sumber keuntungan miliaran dolar. Mas membeli McLaren-nya dari seorang penjual di Florida, mengambil mobil tersebut dari Ralph Lauren, yang juga memiliki hasrat untuk membelinya. Bahkan seseorang yang kaya raya seperti Lauren cenderung memesan sesuatu seperti sebuah McLaren untuk acara istimewa atau kegiatan berkendara di hari Minggu. Namun tidak demikian dengan Mas. Dia mengendarainya mengelilingi Silicon Valley dan memarkirnya di depan kantor X.com. Teman-temannya terkejut saat melihat sebuah karya seni tersebut tertimpa kotoran burung atau terparkir begitu saja di Safeway parking. Suatu hari, Mas mengirimkan email ke salah seorang teman yang juga pemilik McLaren, Larry Ellison, seorang miliarder dan salah satu pendiri pembuat perangkat lunak Oracle, dengan tiba-tiba untuk menanyakan apakah dia mau berbalap mobil di sebuah lintasan untuk bersenang-senang. Jim Clark, miliarder lain yang menyukai benda-benda cepat, mendengar berita mengenai tawaran Mas tersebut dan memberitahu seorang temannya bahwa dia harus segera pergi ke dealer Ferrari terdekat untuk membeli sesuatu untuk mengikuti balapan tersebut. Mas telah bergabung ke dalam klub Big Boys. Mas super bersemangat dengan semua hal itu, kata George Zachary, seorang pemilik modal dan teman dekat Mas. Dia menunjukkan kepadaku surat menyuratnya dengan Larry. Tahun berikutnya, ketika sedang berkendara di sepanjang Sand Hill Road untuk menemui seorang investor, Mas berpaling ke seorang teman di dalam mobil dan berkata, "Lihat ini." Dia menginjak pedal gas, berpindah jalur, berputar-putar dan menabrak sebuah pembatas jalan, hingga mobilnya berputar-putar di udara seperti sebuah frisbee. Jendela dan rodanya terlempar hingga hancur berantakan, dan badan mobilnya rusak. Mus berpaling lagi ke rekannya dan berkata, "Bagian yang lucu adalah mobil ini tidak diasuransikan." Kedua orang itu kemudian menumpang kendaraan lain untuk menuju ke tujuan awal mereka, kantor sang pemilik modal. Salah satu pujian untuk Mas adalah, Mas tidak serta-merta mengikuti pesona playboy-nya dan menghabiskan uangnya untuk hal tersebut. Pada kenyataannya, dia malah menghabiskan sebagian besar dari yang dia hasilkan dari Zip2 untuk X.com. Terdapat alasan praktis untuk keputusan tersebut. Para investor beristirahat selama beberapa bulan di bawah hukum pajak setelah mendapatkan keuntungan besar sebelum memulai usaha baru. Namun, bahkan menurut standar risiko yang tinggi di Silicon Valley,
Sangatlah mengejutkan untuk menginvestasikan banyak sekali kekayaan yang baru saja dimiliki terhadap sesuatu yang sangat meragukan dan tidak pasti seperti sebuah bank online. Mas menginvestasikan sekitar 12 juta dolar Amerika untuk X.com, menyisakannya setelah pajak, sekitar 4 juta dolar Amerika untuk digunakan sebagai keperluan pribadi. Bagian itulah yang memisahkan Elon dari makhluk hidup yang lain, kata Ed Ho, seorang mantan eksekutif di Zip2 yang kemudian turut mendirikan X.com. Dia bersedia mengambil risiko pribadi yang sangat besar dan gila. Ketika kau melakukan hal semacam itu, pilihannya adalah dua, kau akan mendapatkan bayaran yang setimpal atau kau akan berakhir di sebuah halte bus di suatu tempat. Keputusan Mas untuk menginvestasikan uang yang sangat besar di X.com bahkan terlihat lebih tidak wajar apabila kita meninjau ke belakang. Poin penting menjadi seseorang yang sukses di dunia.com di tahun 1999 adalah untuk membuktikan dirimu, menyimpan uangmu, dan kemudian menggunakan kepercayaan yang dimiliki untuk berbicara kepada orang lain, untuk mempertaruhkan uangnya dalam usahamu yang selanjutnya. Mas pastinya akan bergantung kepada investor dari luar, namun dia juga meletakkan modal yang besar pada permainannya sendiri. Dengan demikian, ketika Mas dapat ditemukan di televisi, di mana dia berbicara seperti orang.com yang egois dan bodoh, perilakunya lebih seperti seorang leluhur Silicon Valley di masa-masa awal, ketika pendiri perusahaan seperti Intel bersedia untuk bertaruh sangat besar terhadap dirinya sendiri. Zip2 merupakan sebuah ide yang rapi dan bermanfaat, sedangkan X.com memegang janji untuk melakukan sebuah perubahan besar. Mas untuk pertama kalinya akan berkonfrontasi dan berhadapan dengan kubu industri yang berisi organisasi dan perusahaan-perusahaan yang memiliki kemampuan finansial luar biasa, dengan harapan membalikkan para incumbent. Mas juga mulai mengasah gayanya yang khas, yakni memasuki sebuah bisnis yang sangat rumit dan fakta bahwa dia hanya mengetahui sedikit sekali tentang industri tersebut tidak mengganggunya sedikit pun. Dia memiliki sebuah prasangka bahwa para bankir telah salah dalam melakukan kegiatan finansial dan dia dapat menjalankan bisnis tersebut lebih baik daripada yang lain. Ego dan kepercayaan diri Mas mulai menuju level yang dapat memberikan inspirasi kepada sebagian orang dan menjadikan sebagian orang yang lain menganggapnya sebagai orang yang angkuh dan tak bermoral. Pembentukan X.com pada akhirnya akan mengungkapkan beberapa hal dari Mas, yakni kreativitas, kepemimpinan yang keras hati, gaya yang penuh konfrontasi, dan kelemahan-kelemahan sebagai seorang pemimpin. Mas juga akan merasakan pengalaman lain, yakni diabaikan di perusahaannya sendiri dan juga rasa sakit yang melengkapi kegagalan sebuah misi yang besar. Mas mengumpulkan sebuah tim yang terdiri dari bintang-bintang dan orang-orang hebat untuk memulai X.com. Ho telah bekerja di SGI dan Zip2 sebagai seorang insinyur, dan rekan-rekannya mengagumi kemampuan pemrogramannya serta kemampuannya dalam manajemen tim. Kemudian dua orang Kanada yang memiliki pengalaman di bidang finansial bergabung dengan mereka, Harris Fricker dan Christopher Pine. Mus telah bertemu dengan Fricker ketika dia masih menjadi seorang pegawai magang di Bank of Nova Scotia, dan keduanya menjadi sangat dekat dan akrab. Sebagai seorang lulusan Universitas Rhodes, Fricker membawa pengetahuan mengenai mekanisme dunia perbankan yang akan dibutuhkan oleh X.com. Pine adalah teman Fricker dari komunitas keuangan Kanada. Keempat lelaki tersebut dianggap sebagai pendiri dari perusahaan tersebut, sedangkan Mas muncul sebagai pemegang saham terbesar berkat investasi awalnya yang besar. X.com pun dimulai, seperti kebanyakan operasi bisnis di Silicon Valley, di sebuah rumah di mana para pendirinya mulai berdiskusi dan bertukar pikiran, dan kemudian pindah ke kantor yang lebih formal di 394 University Avenue di Palo Alto. Para pendiri perusahaan tersebut sepakat secara filosofis mengenai ide bahwa jalannya industri perbankan telah ketinggalan zaman.
Mengunjungi sebuah kantor cabang bank untuk berbicara dengan seorang teller terlihat sebagai suatu hal yang kuno ketika internet telah hadir. Retorika tersebut terdengar bagus, dan keempat pria tersebut merasa antusias. Satu-satunya hal yang menghentikan mereka adalah kenyataan. Mas memiliki pengalaman perbankan yang sangat minim dan telah berusaha untuk membeli sebuah buku tentang industri perbankan untuk membantunya memahami cara kerja di dalamnya. Semakin dalam para pendiri tersebut berpikir tentang rencana mereka untuk bergerak, semakin mereka menyadari bahwa isu-isu yang berkaitan dengan pengaturan yang menghalangi proses pembuatan bank online tidak dapat diatasi. Setelah 4-5 bulan berjalan, isu yang muncul semakin dalam dan rumit, ujar Ho. Dari permulaan, juga telah muncul bentrokan-bentrokan antar individu. Mas telah menjadi seorang superstar yang baru tumbuh di Silicon Valley dan pers pun tertarik dengannya. Hal ini tidak sesuai dengan Flickr, yang pindah dari Kanada dan menjadikan X.com sebagai kesempatannya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa dia adalah seorang ahli perbankan. Flickr, menurut kebanyakan orang, ingin menjalankan X.com dengan cara yang konvensional. Dia menganggap perkataan Mas kepada pers yang penuh visi tentang memikirkan ulang industri perbankan secara keseluruhan sebagai hal yang konyol sebab perusahaan mereka bahkan kesulitan untuk mulai membangun sesuatu. Kita malah menjanjikan matahari, bulan, dan bintang-bintang kepada awak media, kata Flickr. Elon mengatakan bahwa hal ini bukanlah sebuah lingkungan bisnis yang normal, sehingga kita juga harus menghentikan cara berpikir bisnis yang normal. Dia berkata, terdapat sebuah pabrik yang menghasilkan udara kebahagiaan yang terletak di atas bukit, dan pabrik tersebut memompakan udaranya ke vali. Flickr bukanlah orang terakhir yang menuduh Mas membesar-besarkan produknya dan mempermainkan publik. Meskipun hal ini dipandang sebagai sebuah kekurangan atau salah satu bakat besar yang dimiliki Mas sebagai seorang pebisnis merupakan hal yang masih terbuka untuk diperdebatkan. Percekcokan antara Flickr dan Mas berakhir dengan cepat dan sangat tidak menyenangkan. Hanya berselang 5 bulan setelah X.com mulai dijalankan, Flickr menginisiasi sebuah kudeta. Dia berkata bahwa dia akan mengambil alih posisi sebagai CEO atau dia akan membawa serta semua orang dari perusahaan tersebut dan membangun perusahaannya sendiri, kata Musk. Aku tidak bisa menghadapi ancaman dengan baik. Aku berkata, silahkan kau lakukan, dan dia benar-benar melakukannya. Musk mencoba berbicara kepada Ho dan beberapa insinyur penting untuk tetap tinggal, namun mereka berada di sisi Flickr dan ikut pergi. Mas berakhir dengan sebuah kerangka dari sebuah perusahaan dan beberapa karyawan yang loyal. Setelah semua kejadian tersebut, aku ingat aku duduk dengan Elon di kantornya, kata Julian Cameron, seorang karyawan awal X.com yang memutuskan untuk tetap tinggal. Terdapat 1 juta peraturan untuk menghalangi X.com, namun Elon tidak peduli. Dia hanya memandangku dan berkata, kupikir kita harus merekrut beberapa orang lagi. Mas berusaha mengumpulkan dana untuk X.com dan terpaksa pergi ke perusahaan pemilik modal dan mengakui bahwa tidak banyak yang tertinggal di perusahaannya. Mike Moritz, seorang investor yang terkenal dari Sequoia Capital, memberikan sokongan pada perusahaan tersebut, meskipun harus bertaruh terhadap Mas dan yang lain. Mas harus terjun ke jalanan Silicon Valley sekali lagi dan berusaha menarik insinyur dengan pidatonya yang menggebu-gebu tentang masa depan internet banking. Scott Anderson, seorang ahli komputer muda, mulai tanggal 1 Agustus tahun 1999, hanya beberapa hari setelah kepergian orang-orang dari perusahaan tersebut, termakan oleh visi Mas. Ketika kau melihat ke belakang, hal itu merupakan sesuatu yang gila, kata Anderson. Kami akan membuat situs web yang sama dengan peralatan sebuah film Hollywood. Hal itu nyaris tidak berhasil menembus perusahaan para investor. Minggu demi minggu, semakin banyak insinyur hadir di perusahaan Mas dan visinya pun menjadi lebih jelas.
Perusahaan tersebut mendapatkan sebuah lisensi perbankan dan sebuah lisensi pendanaan bersama dan menjalin sebuah kerja sama dengan Barclays. Pada November, tim kecil perangkat lunak dari X.com telah membuat salah satu bank online pertama di dunia lengkap dengan asuransi FDIC untuk menyokong akun rekening bank dan 3 buah pendanaan bersama yang dapat dipilih oleh para investor. Musk memberikan uangnya sebesar $100.000 Amerika kepada para insinyurnya untuk melakukan pengujian. Pada malam sebelum Thanksgiving di 1999, X.com diluncurkan dan bisa diakses oleh publik. Aku berada di sana hingga pukul 2 dini hari, kata Anderson. Kemudian aku pulang ke rumah untuk memasak makan malam untuk Thanksgiving. Elon meneleponku beberapa jam kemudian dan memintaku untuk kembali ke kantor untuk menggantikan beberapa insinyur yang lain. Elon tinggal di sana selama 48 jam penuh untuk memastikan bahwa semuanya berjalan dengan lancar. Di bawah arahan Musk, X.com mencoba beberapa konsep bank yang radikal. Konsumen memperoleh sebuah kartu senilai $20 Amerika hanya dengan mendaftar untuk menggunakan layanan tersebut dan sebuah kartu senilai $10 Amerika untuk setiap orang yang mendaftar dengan rekomendasi atau petunjuk dari mereka. Musk menangani biaya-biaya konsumen yang menggerutu dan penalti akibat overdraft, defisit di rekening bank karena melakukan penarikan melebihi jumlah yang dimiliki. Dengan cara yang sangat modern, X.com juga membangun sebuah sistem pembayaran antar perseorangan di mana kau bisa mengirimkan uang kepada seseorang hanya dengan memasukkan alamat email mereka pada halaman web. Ide besarnya adalah untuk bergeser dari sistem bank yang lambat dengan sistem kerja mereka yang membutuhkan waktu berhari-hari untuk memproses pembayaran dan untuk membuat sejenis akun bank yang tangkas di mana kau dapat memindahkan uang dengan beberapa klik mouse dan sebuah alamat email. Hal ini merupakan sebuah hal yang sangat revolusioner. Lebih dari 200.000 orang tertarik dan mendaftar X.com di beberapa bulan setelah peluncurannya. Segera setelahnya, X.com memiliki sebuah kompetitor besar. Beberapa anak pandai yang bernama Max Levchin dan Peter Thiel telah bekerja untuk membangun sistem pembayaran mereka sendiri di startup mereka yang bernama Confinity. Duo tersebut sebenarnya menyewa area kerja mereka, sebuah ruang kebersihan mewah, dari X.com dan berusaha mewujudkan mimpi pemilik komputer sebesar genggaman tangan, Palm Pilot, untuk menukar uang melalui terminal inframerah pada perangkat mereka. Antara X.com dan Confinity, kantor kecil di University Avenue tersebut telah berubah menjadi pusat hiruk-pikuk revolusi finansial internet. Terdapat banyak pria dewasa yang bekerja dengan keras, kata Anken Brand. Di sana baunya sangat menyengat. Aku masih dapat menciumnya, sisa-sisa pizza, bau badan, dan keringat. Senda gurau antara X.com dan Confinity berakhir dengan cara yang tak terduga. Pendiri Confinity pindah ke sebuah kantor di pinggir jalan dan seperti X.com, mereka juga mulai memfokuskan perhatian mereka pada pembayaran berbasis web dan email dengan layanan mereka yang dikenal dengan PayPal. Kedua perusahaan tersebut terjebak dalam persaingan sengit untuk menandingi fitur mereka masing-masing dan menarik lebih banyak pengguna, dengan pengetahuan bahwa siapapun yang mendapatkan lebih banyak dan lebih cepat akan keluar sebagai pemenangnya. $10 juta Amerika dihabiskan untuk melakukan promosi, dan lebih dari jutaan dolar Amerika dihabiskan untuk membiayai peretas yang menemukan celah penipuan pada layanan mereka. Hal ini seperti versi internet dari menebarkan uang pada penari, kata Jeremy Stoppelman, seorang teknisi X.com yang kemudian menjadi CEO Yelp. Kau menghamburkan uang secepat yang kau bisa. Perlombaan untuk memenangi sistem pembayaran dengan internet memberikan Musk sebuah kesempatan untuk memamerkan keterampilannya dalam berpikir cepat dan juga etika kerjanya. Dia selalu memikirkan rencana untuk membalas keunggulan yang telah dibuat oleh PayPal pada halaman-halaman lelang seperti eBay.
Dan dia mengarahkan karyawan X.com untuk mengimplementasikan taktik yang dia temukan secepat mungkin dengan menggunakan pendekatan brute force sesuai dengan sifat kompetitif naluriah mereka. Benar-benar tidak ada hal-hal yang halus dan sopan darinya, kata Uncan Brand. Kami semua bekerja 20 jam sehari, dan dia bekerja selama 23 jam sehari. Kudeta Mas oleh karyawan X.com. Pada Maret tahun 2000, X.com dan Confinity akhirnya menghentikan upaya mereka untuk menjatuhkan satu sama lain dan memutuskan untuk bekerja sama. Confinity memiliki sesuatu yang tampak seperti produk terpopuler di PayPal namun harus mengeluarkan uang sebesar $100.000 Amerika per hari sebagai hadiah kepada konsumen baru dan tidak memiliki simpanan uang untuk tetap melanjutkannya. X.com sebaliknya masih memiliki banyak simpanan uang dan merupakan produk perbankan yang lebih canggih. Hal ini mengarah ke penggabungan perusahaan, menjadikan Mas sebagai pemilik saham terbesar dari perusahaan gabungan tersebut, yang bernama X.com. Beberapa saat setelah kesepakatan tersebut terjadi, X.com menghasilkan $100 juta Amerika dari para penyokong dana termasuk Deutsche Bank dan Goldman Sachs dan membual bahwa mereka memiliki lebih dari 1 juta konsumen. Kedua perusahaan tersebut berusaha keras untuk menghubungkan kedua tradisi mereka dengan keberhasilan yang sederhana. Sekelompok karyawan dari X.com mengikat layar komputer ke meja dan kursi mereka dengan kabel listrik dan mendorongnya sepanjang jalan menuju kantor Confinity untuk bekerja berdampingan dengan rekan kerja barunya. Namun, tim tersebut tidak benar-benar dapat bertatap mata. Mas tetap mengunggulkan merek X.com, sedangkan hampir semua orang yang lain menyukai PayPal. Perkelahian lebih banyak terjadi akibat perdebatan mengenai rancangan infrastruktur teknologi perusahaan. Tim Confinity yang dipimpin oleh Levchin lebih bergeser ke arah perangkat lunak dengan sistem terbuka seperti Linux, sedangkan Mas mengunggulkan perangkat lunak sentra data milik Microsoft dengan alasan untuk menjaga produktivitas tetap tinggi. Percekcokan tersebut mungkin terdengar konyol bagi orang-orang luar, namun hal itu setara dengan perang agama bagi para insinyur, mereka yang melihat Microsoft sebagai sebuah kerajaan jahat dan Linux sebagai perangkat lunak modern. 2 bulan setelah penggabungan, Thiel mengundurkan diri dan Levchin mengancam pergi karena keretakan teknologi tersebut. Mas ditinggalkan untuk menjalankan sebuah perusahaan yang retak. Isu teknologi X.com menjadi lebih buruk karena sistem komputer mereka gagal mengikuti ledakan jumlah konsumen. Sekali seminggu, halaman web perusahaan tersebut mati. Kebanyakan insinyur diperintahkan untuk mulai merancang sebuah sistem yang baru, yang mengganggu orang-orang teknis penting dan menjadikan X.com rawan mengalami kecurangan dan penipuan. Kami kehilangan uang dengan cepat, kata Stoppelman. Ketika X.com menjadi lebih populer dan volume transaksinya meledak, semua masalah tersebut menjadi lebih buruk. Terdapat lebih banyak kecurangan. Terdapat lebih banyak biaya dari bank dan perusahaan kartu kredit. Terdapat lebih banyak kompetisi dari startup. X.com kekurangan sebuah model bisnis yang kohesif untuk mengimbangi kerugian dan mengubahnya menjadi keuntungan dari uang yang dikelolanya. Rolf Botha, ketua keuangan startup dan sekarang seorang pemilik model terkemuka di Sequoia, tidak berpikir bahwa Mus memberikan dewan pengurus perusahaannya dengan sebuah gambaran yang sesungguhnya mengenai isu-isu X.com. Orang-orang di perusahaan yang mempertanyakan kemampuan Mas dalam mengambil keputusan di masa-masa krisis pun semakin bertambah. Yang terjadi setelahnya adalah salah satu kudeta terparah di sepanjang sejarah kudeta Silicon Valley yang buruk dan panjang. Sekelompok kecil karyawan X.com berkumpul pada suatu malam di Fanny 6 Alexander, sebuah bar di Palo Alto yang sekarang sudah tutup, dan bertukar pikiran mengenai bagaimana cara mengusir Mas keluar. Mereka memutuskan untuk menyampaikan ide kepada Dewan Pengurus perusahaan mengenai pengembalian Thiel sebagai CEO. Daripada berkonfrontasi dengan Mas secara langsung dengan rencana tersebut,
para konspirator ini memutuskan untuk melancarkan aksi mereka di balik punggung Mas. Mas dan Justin telah menikah pada Januari 2000, namun terlalu sibuk untuk berbulan madu. 9 bulan kemudian, mereka berencana menggabungkan bisnis dan hobi mereka dengan melakukan sebuah perjalanan untuk mengumpulkan uang dan mengakhirinya dengan bulan madu di Sydney untuk menyaksikan Olimpiade. Ketika mereka berangkat dengan pesawat pada suatu malam, para eksekutif X.com mengirimkan surat ketidakpercayaan mereka kepada Dewan X.com. Beberapa orang yang loyal dan setia kepada Mas merasakan adanya sesuatu yang salah, namun mereka terlambat menyadarinya. Aku pergi ke kantor pada pukul 10:30 malam itu, dan semua orang juga berada di sana, kata Ann Canbron. Aku tidak dapat mempercayainya. Aku mencoba menelepon Elon dengan penuh kebingungan, namun dia sedang berada di pesawat. Ketika Mas sudah mendarat, dia sudah digantikan oleh Till. Ketika Mas akhirnya mendengar apa yang telah terjadi, dia mengambil penerbangan selanjutnya untuk kembali ke Palo Alto. Hal itu sangat mengejutkan, tapi aku akan memberikan Elon ini, kupikir dia akan mengatasinya dengan baik, kata Justin. Untuk waktu yang singkat, Mas berusaha melawan. Dia mendorong Dewan Pengurus untuk mempertimbangkan keputusan mereka. Namun ketika semuanya menjadi jelas bahwa perusahaan telah bergerak dan berlanjut, Mas mengibah. Aku berbicara kepada Moritz dan beberapa orang lainnya, kata Mas. Bukan berarti aku sangat menginginkan menjadi CEO, tapi lebih ke, hei, aku pikir ada beberapa hal penting yang harus terjadi, dan jika aku bukan CEO, aku tidak yakin hal-hal tersebut akan terjadi. Namun kemudian aku berbicara kepada Max dan Peter, dan tampaknya mereka akan mewujudkan hal-hal tersebut. Sehingga kemudian aku pikir, ini bukanlah akhir dari dunia. Banyak karyawan X.com yang telah bersama dengan Mas sejak awal tidak terlalu kagum dengan apa yang terjadi. Aku terjatuh karenanya dan marah, kata Stoppelmont. Elon adalah seseorang seperti bintang rock dalam pandanganku. Aku sangat vokal dalam menyuarakan pikiranku bahwa hal itu adalah omong kosong belaka. Namun aku mengetahui pada dasarnya perusahaan berjalan dengan baik. Perusahaan tersebut adalah sebuah kapal roket, dan aku tidak akan pergi. Stoppelman, yang waktu itu berusia 23 tahun, pergi ke ruang rapat dan menunjukkan kemarahannya di hadapan Till dan Levchin. Mereka membiarkanku melepaskan kemarahanku, dan reaksi mereka menjadi salah satu alasan mengapa aku tetap tinggal. Yang lain tetap merasa sakit hati. Hal itu terjadi secara diam-diam dan pengecut, kata Brandon Speakes, seorang insinyur dari Zip2 dan X.com. Aku akan lebih mendukung Elon bila dia berada di ruangan. Pada Juni tahun 2001, pengaruh Mas pada perusahaan tersebut memudar secara cepat. Pada bulan tersebut, Till mengubah merek X.com menjadi PayPal. Mas jarang sekali membiarkan sesuatu terjadi tanpa memberikan hukuman. Sepanjang cobaan tersebut, bagaimanapun, dia menunjukkan pengendalian diri yang luar biasa. Dia menyambut peran sebagai seorang penasihat dari perusahaan dan tetap berinvestasi pada perusahaan tersebut, menambah taruhannya sebagai pemegang saham terbesar dari PayPal. Kau pasti mengira bahwa seseorang yang berada di posisi Elon pasti merasa pahit, tidak enak dan dipenuhi dengan rasa ingin balas dendam, namun dia tidak demikian, kata Botha. Dia mendukung Peter. Dia adalah seorang tokoh. Beberapa bulan kemudian menjadi kunci untuk masa depan Mas. Perjalanan.com yang penuh dengan kesenangan akan segera berakhir, dan orang-orang berusaha untuk memperoleh uang mereka dengan cara apapun yang mungkin. Ketika para eksekutif dari eBay mulai mendekati PayPal untuk sebuah akuisisi, kecenderungan dari kebanyakan orang adalah untuk menjualnya dan dengan cepat. Meskipun demikian, Mas dan Moritz mendorong Dewan Pengurus perusahaan untuk menolak sejumlah tawaran dan bertahan untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. PayPal memiliki penghasilan sekitar $240 juta per tahun,
dan tampaknya hal itu bisa membuat mereka sebagai perusahaan yang independen dan go public. Perlawanan dari Musk dan Moritz terbayarkan dan bahkan lebih. Pada Juli tahun 2002, eBay menawarkan 1,5 miliar dolar Amerika untuk PayPal, dan Musk serta dewan pengurus perusahaan yang lain menerima tawaran tersebut. Musk menghasilkan sekitar 250 juta dolar Amerika dari penjualan PayPal ke eBay, atau 180 juta dolar Amerika setelah dipotong pajak, cukup untuk membuat mimpi terliarnya menjadi nyata. PayPal menjadi episode yang penuh dengan hal positif dan negatif bagi Musk. Reputasinya sebagai seorang pemimpin yang menderita sebagai akibat kesepakatan tersebut membuat media massa berbalik ke arah Musk secara sungguh-sungguh untuk pertama kalinya. Eric Jackson, seorang karyawan awal Confinity, menulis The PayPal Wars, Battles with eBay, The Media, The Mafia, and the Rest of Planet Earth pada 2004 dan menceritakan perjalanan perusahaan yang penuh dengan hiruk-pikuk. Buku tersebut menggambarkan Musk sebagai seorang egomaniak, keras kepala, membuat keputusan yang salah di setiap tikungan, dan menggambarkan Thiel dan Levchin sebagai sosok pahlawan yang jenius. Value, halaman gosip industri teknologi juga menambahkan hal yang sama dan memberikan kritik yang tajam kepada Musk ke dalam salah satu proyek pribadinya. Kritik tersebut tumbuh hingga mencapai suatu titik di mana orang-orang mulai merasa ragu dan mempertanyakan apakah Musk dapat dianggap sebagai seorang rekan bisnis yang sesungguhnya dari PayPal atau dia hanya menumpang ekor Thiel untuk menuju sebuah hari pembayaran upah yang ajaib. Nada dari buku dan postingan blog tersebut mendorong Musk pada 2007 untuk menulis sebuah email yang berisi 2.200 kata kepada Value dengan maksud mengubah catatan mereka sesuai dengan versi kejadian miliknya. Di email tersebut, Musk mengabaikan kemampuan literasinya dan memberikan kepada publik sebuah tatapan langsung dari sisinya yang siap dengan pertarungan. Dia mendeskripsikan Jackson sebagai seorang penjilat yang bodoh dan satu derajat di atas seorang pegawai magang, yang memiliki pengetahuan yang sempit mengenai apa-apa saja yang terjadi di level atas pada sebuah perusahaan. Karena Eric memuja Peter, hasilnya tentu jelas, Peter terdengar seperti Mel Gibson di Broadway dan peranku adalah di suatu tempat antara dapat ditiadakan dan sebuah benih yang buruk, tulis Musk. Musk kemudian memerinci 7 alasan mengapa dia pantas mendapatkan status sebagai salah satu pendiri PayPal, termasuk di antaranya mengenai perannya sebagai pemegang saham terbesar, perekrutan banyak bakat unggulan, pembuatan sejumlah ide perusahaan yang paling berhasil, dan masanya ketika menjadi CEO ketika jumlah pegawai di perusahaan meningkat dari 60 ke beberapa ratus orang. Hampir setiap orang yang aku wawancarai dari masa-masa PayPal cenderung setuju dengan seluruh penaksiran Musk. Mereka berkata bahwa cerita Jackson berdekatan dengan fantasi ketika dia merayakan kemenangan tim Confinity atas Musk dan tim X.com. Terdapat banyak orang PayPal yang menderita dari memori yang membingungkan tersebut, kata Botha. Namun, orang-orang ini mencapai konsensus lain, yakni Musk telah salah dalam menangani merek, infrastruktur teknologi, dan situasi ketika terjadi kecurangan atau penipuan. Kurasa perusahaan akan tetap tumbang bila Elon tetap tinggal menjadi CEO selama 6 bulan setelahnya, kata Botha. Kesalahan yang telah diperbuat oleh Elon pada saat itu memperbesar risiko bisnis. Anjuran yang menyatakan bahwa Musk tidak terhitung sebagai salah satu pendiri yang benar dari PayPal tampak bodoh jika ditinjau kembali. Thiel, Levchin, dan eksekutif PayPal yang lain telah banyak berkata demikian bertahun-tahun sejak kesepakatan dengan eBay terjadi. Satu-satunya hal yang bermanfaat yang dihasilkan oleh kritik semacam itu adalah serangan balasan dari Musk yang bombastis, yang mengungkapkan sentuhan-sentuhan kegelisahan dan keseriusan yang Musk tunjukkan ketika dia bersikeras bahwa catatan sejarah yang benar berarti menggambarkan penerimaannya pada setiap kejadian. Dia datang dari sekolah pemikiran di dunia hubungan masyarakat di mana kau tidak boleh mengizinkan suatu ketidakakuratan berlalu tanpa dibenarkan,
ujar Vince Solito, mantan kepala komunikasi di PayPal. Hal ini menetapkan sebuah teladan, dan kau harus berjuang memperbaiki setiap koma yang tidak tepat dengan mati-matian. Dia menganggap hal-hal tersebut secara sangat personal dan biasanya hal tersebut menimbulkan perselisihan. Kritik yang lebih keras bagi Musk selama periode hidupnya adalah bahwa dia telah meraih keberhasilan yang besar meskipun dirinya seperti itu. Pembawaan Musk sebagai seseorang yang tahu segalanya, suka berkonfrontasi, dan egonya yang berlebihan menimbulkan retakan yang dalam dan kekal dalam perusahaannya. Walaupun Musk secara sadar telah berusaha melembutkan kelakuannya, usaha tersebut ternyata tidak cukup untuk memenangi investor dan eksekutif yang lebih berpengalaman. Di kedua perusahaannya, Zip2 dan PayPal, Dewan Pengurus perusahaan tiba pada suatu kesimpulan bahwa Musk belum memiliki materi-materi yang dibutuhkan oleh seorang CEO. Hal ini juga dapat diperdebatkan bahwa Musk telah menjadi seorang pedagang hiperbolis, yang melampaui batas dan berlebihan dalam menjual teknologi perusahaannya. Pencela terbesar Musk membuat semua pendapat tersebut baik secara publik maupun privat dan sekitar setengah lusin dari mereka bahkan mengatakan hal-hal yang lebih buruk kepadaku mengenai karakter dan tindakannya, menggambarkan Musk sebagai orang yang tidak etis di dalam bisnis dan keji, dengan serangan-serangan personalnya. Hampir secara universal, orang-orang tersebut tidak mau direkam komentarnya, dan mengaku takut Musk akan menuntut mereka pada proses pengadilan atau menghancurkan kemampuan mereka melakukan bisnis. Kritik tersebut tentu membebani rekam jejak Musk. Dia mendemonstrasikan sebuah kemampuan bawaan untuk membaca orang dan tren teknologi pada permulaan lahirnya web konsumen. Ketika orang lain berusaha membungkus pikiran mereka di sekitar implikasi internet, Musk telah merancang sebuah serangan yang direncanakan dengan maksud tertentu. Dia memimpikan banyak potongan-potongan awal teknologi, direktori, peta, halaman yang berfokus pada pasar-pasar vertikal yang akan tetap bertahan di web. Kemudian, ketika orang-orang nyaman dengan berbelanja barang-barang di Amazon.com dan eBay, Musk membuat lompatan besar dengan menciptakan internet banking. Dia membawa instrumen keuangan yang konvensional menjadi online dan kemudian memodernisasikan industri keuangan tersebut dengan sekumpulan konsep baru. Dia memperlihatkan wawasan mendalam mengenai sifat naluriah manusia yang membantu perusahaannya dalam menciptakan sistem pemasaran, teknologi, dan fitur-fitur finansial yang luar biasa. Musk telah memainkan permainan wirausaha pada level tertinggi dan mempekerjakan pers dan investor yang tidak bisa dilakukan oleh banyak orang. Apakah dia membesar-besarkan sesuatu dan mempengaruhi orang dengan cara yang salah? Tentu saja, dan dengan hasil yang spektakuler. Dikarenakan sebagian besar bimbingan dari Musk, PayPal mampu bertahan dari ledakan perusahaan-perusahaan.com, dan menjadi IPO yang meledak pertama kali setelah serangan tanggal 11 September dan kemudian menjualnya ke eBay dengan jumlah yang amat besar ketika industri teknologi yang lain terperosok ke dalam turunan yang dramatis. Hampir tidak mungkin untuk bisa bertahan apalagi muncul sebagai seorang pemimpin di tengah kekacauan yang dahsyat. PayPal juga menjadi representasi salah satu kumpulan terbesar yang terdiri dari orang-orang berbakat dari bidang bisnis dan teknologi dalam sejarah Silicon Valley. Keduanya, Musk dan Thiel, memiliki mata yang tajam untuk menemukan insinyur-insinyur muda dan brilian. Para pendiri startup yang beragam seperti YouTube, Palantir Technologies, dan Yelp semuanya pernah bekerja di PayPal. Beberapa yang lain, termasuk Reid Hoffman, Thiel, dan Botha, tampil sebagai investor teratas dari industri teknologi. Staf PayPal memelopori teknik-teknik yang digunakan dalam melawan kecurangan yang terjadi secara online dan menjadi dasar dari perangkat lunak yang digunakan oleh CIA dan FBI untuk melacak teroris dan dari perangkat lunak yang digunakan oleh bank-bank terbesar dunia untuk melawan kriminalitas. Sekumpulan karyawan-karyawan pandai tersebut dikenal sebagai mafia PayPal,
kurang lebih adalah kelas yang saat ini berkuasa di Silicon Valley, dan Musk adalah anggotanya yang paling terkenal dan berhasil. Evaluasi juga berlanjut untuk menyenangkan penilaian Musk yang tak terkendali terhadap para eksekutif di Zip2 dan PayPal yang lebih berhati-hati dan pragmatis. Apabila Zip2 mengejar segmen konsumen seperti yang Musk sarankan, Zip2 mungkin saja berakhir sebagai sebuah layanan peta dan review yang meledak dengan besar. Dan bagi PayPal, tetap bisa dikatakan bahwa para investor menjual PayPal terlalu dini dan sebaiknya lebih mendengarkan permintaan Musk untuk tetap independen. Pada 2014, PayPal telah mengumpulkan 153 juta pengguna dan dihargai sekitar 32 miliar dolar Amerika sebagai perusahaan yang berdiri sendiri. Sejumlah startup yang bergerak di bidang pembayaran dan banking juga bermunculan. Square, Stripe, dan Simple adalah 3 nama dari sekian banyak startup yang diawali dengan huruf S, yang terlihat telah sangat memenuhi visi awal dari X.com. Jika Dewan X.com sedikit lebih sabar dengan Musk, akan ada alasan bagus untuk mempercayai bahwa dia akan berhasil dengan peluncuran bank online untuk menguasai mereka semua yang sebelumnya telah dia rencanakan. Sejarah telah mendemonstrasikan bahwa walaupun tujuan Musk terdengar konyol pada saat itu, dia secara pasti mempercayainya, dan ketika diberikan waktu yang cukup, dia cenderung untuk meraihnya. Dia selalu bekerja dari sebuah pemahaman yang berbeda mengenai realitas dari orang-orang lain seperti kita, kata Unken Brand. Dia berbeda dari orang-orang lain seperti kita. Ketika mengarahkan kegemparan bisnis dari Zip2 dan PayPal, Musk menemukan sebuah momen kedamaian di kehidupan pribadinya. Dia menghabiskan bertahun-tahun untuk bersikap ramah kepada Justin Wilson dari jarak yang jauh, mengajaknya terbang untuk berkunjung pada akhir pekan. Untuk waktu yang lama, jam terbangnya yang menyesakkan napas dan teman sekamarnya menghambat hubungan mereka berdua. Namun, penjualan Zip2 membuat Musk mampu membeli sebuah hunian untuk dirinya sendiri dan memberikan perhatian sedikit lebih besar kepada Justin. Seperti pasangan yang lainnya, mereka memiliki masa-masa putus sambung, namun gairah cinta masa muda tetap ada. Kami banyak bertengkar, namun ketika kami sedang tidak bertengkar, terdapat perasaan kasih sayang yang mendalam, sebuah ikatan, ucap Justin. Pasangan tersebut bertengkar selama beberapa hari karena mantan pacar Justin selalu meneleponnya, Elon tidak menyukainya, dan menimbulkan percekcokan yang besar ketika mereka sedang berjalan di dekat kantor X.com. Aku ingat bahwa aku pernah berpikir bahwa hubungan kami memiliki banyak drama, dan jika aku berjuang dan memaksakannya, kami pasti menikah juga. Aku berbicara kepadanya bahwa dia sebaiknya melamarku, ujarnya. Musk membutuhkan waktu beberapa menit untuk menenangkan diri dan kemudian dia melakukannya, melamar Justin di tempat itu juga. Beberapa hari kemudian, Musk yang lebih sopan kembali ke sisi jalan tersebut, berlutut dan memberikan Justin sebuah cincin. Justin mengetahui semua tentang masa kecil Musk yang suram dan kekuatan emosi yang bisa dia perlihatkan. Perasaan romantisnya mampu mengesampingkan keraguan-raguan yang bercampur dengan ketakutan, yang mungkin dia miliki terhadap bagian tersebut dari masa lalunya, dan karakter Musk yang terpusat ketimbang kekuatannya. Musk sering berbicara dengan penuh gairah mengenai Alexander the Great, dan Justin melihatnya sebagai pahlawan penakluknya sendiri. Dia tidak merasa takut terhadap tanggung jawab, dia berkata. Dia tidak lari dari masalah. Dia ingin menikah dan memiliki anak secepatnya. Musk juga memancarkan sebuah rasa percaya diri dan gairah yang membuat Justin berpikir bahwa hidup bersamanya akan selalu baik-baik saja. Uang bukanlah motivasinya, dan jujur saja, aku pikir hal ini hanya terjadi padanya saja, kata Justin. Tak perlu khawatir soal uang. Dia tahu bahwa dia dapat menghasilkannya. Pada resepsi pernikahan mereka, Justin menemui sisi lain dari pahlawan penakluknya.
Mas menarik tubuh Justin mendekat ketika mereka sedang berdansa, dan memberinya informasi, aku adalah penemu dari hubungan ini. 2 bulan setelahnya, Justin menandatangani sebuah perjanjian pernikahan mengenai kepemilikan aset pasca perceraian yang akan kembali memburunya dan masuk ke dalam sebuah perebutan kekuatan yang tahan lama. Dia mendeskripsikan situasi tersebut bertahun-tahun kemudian dalam sebuah artikel untuk Marie Claire, dan menulis, dia selalu mengatakan secara terus-menerus mengenai hal-hal yang terdapat kekuranganku. Aku adalah istrimu, aku berkata kepadanya berulang kali, bukan karyawanmu. Jika kau adalah karyawanku, dia berkata dengan sama seringnya, aku akan memecatmu. Pasangan pengantin baru tersebut tidak terbantu dengan drama yang terjadi di X.com. Mereka menunda bulan madu mereka yang kemudian digagalkan oleh kudeta yang terjadi di perusahaan. Membutuhkan waktu hingga akhir Desember tahun 2000 hingga segalanya menjadi cukup tenang sehingga Mas bisa mengambil liburan pertamanya selama bertahun-tahun. Dia mengatur sebuah perjalanan selama 2 minggu, dengan diawali di Brasil dan berakhir di Afrika Selatan, di sebuah area safari di dekat perbatasan Mozambik. Selama di Afrika, Mas terjangkit tipe malaria paling mematikan, malaria falciparum, yang menjadi penyebab dari mayoritas kematian yang diakibatkan oleh malaria. Mas kembali ke California pada Januari, ketika gejala penyakit tersebut mereda. Dia mulai sakit kembali dan terbaring di tempat tidur selama beberapa hari sebelum Justin membawanya kepada dokter yang kemudian memerintahkan bahwa Mas harus segera dibawa ambulans untuk dirujuk ke Sequoia Hospital di Redwood City. Para dokter di sana salah mendiagnosis dan salah menangani kondisinya hingga Mas hampir mendekati kematiannya. Kemudian, tiba-tiba ada seorang pria yang berkunjung dari rumah sakit yang lain yang telah melihat lebih banyak kasus malaria, kata Mas. Dia mengamati darah Mas dan bekerja di lab dan segera memerintahkan pemberian antibiotik doxycycline dengan dosis maksimum. Dokter tersebut berkata kepada Mas bahwa jika dia baru tiba sehari setelahnya, obat tersebut mungkin tidak akan efektif lagi untuknya. Mas menghabiskan 10 hari yang penuh penderitaan di ruang ICU. Pengalaman tersebut mengejutkan Justin. Tubuhnya seperti sebuah tank, kata Justin. Dia memiliki stamina yang tinggi dan kemampuan untuk menangani level stres yang tidak pernah aku saksikan di orang-orang lain. Melihatnya terbaring lemah dan tidak berdaya seperti itu dengan penuh kesengsaraan rasanya seperti pergi ke semesta yang lain. Mas membutuhkan waktu 6 bulan untuk kembali pulih. Dia kehilangan sekitar 23 kg bobot tubuhnya dan memiliki sebuah lemari yang penuh dengan pakaian yang kebesaran. Aku sangat dekat dengan kematian, kata Mus. Hal itu menjadi pelajaran bagiku, liburan bisa membunuhmu.